Silakan bila ada yang mau naik ke atas, kita ngobrol-ngobrol sejenak. Assalamualaikum, Bunda Ratna, perkenalkan diri. Saya ucapkan dahulu pada sahabat-sahabat yang sudah mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan bahagia selalu. Bunda Ratna bisa monitor suara saya? Sahabat yang di bawah, mohon informasinya, suara saya apa bisa didengar? Tes suara dicoba, suara saya apa bisa didengar? Alhamdulillah, tapi Bu Ratna yang naik ini kok tidak mendengar saya? Alhamdulillah, bila Bu Ratna tidak mendengar saya, sementara mohon maaf saya turunkan dulu. Mungkin Bu Ratnanya masih sholat subuh. Silakan yang lain, bila ada pertanyaan, baik melalui kolom komentar atau yang mau naik, silakan. Mengenai apa yang kita kaji tadi tentang Tuhan menikmatiku. Silakan ditunggu bila masih ada ganjalan, masih ada pertanyaan tentang apa yang sudah dijelaskan. Kalau boleh tahu ini dari daerah mana saja ini? Apa dalam negeri sendiri atau ada yang dari luar negeri yang hadir ini? Oh, Tasikmalaya, terima kasih. Berarti ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Berarti sudah memahami apa yang saya sampaikan, bahwa Tuhanlah yang berhak menikmati manusia. Oh, ada pertanyaan, apakah hikmah peperangan? Peperangan yang manusia pahami selama ini yaitu hanyalah perang fisik. Karena sesungguhnya untuk menemukan iman yang sesungguh-sungguhnya di dalam bertuhan bukan perang fisik, yakni peperangan jiwa, yakni jiwa yang selama ini masih terkuasai oleh kemanusiaannya, terpenjara oleh manusianya, disiksa atau dikuasai oleh Dajjal. Maka selama kita tidak memerangi Dajjal, tidak memerangi hawa nafsu, maka selamanya kita akan menjadi budak-budaknya nafsu. Tidak akan pernah bebas di dalam berpikir. Tidak akan pernah kita bisa terbang bebas menuju ilahi. Karena kita masih menjadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri. Karena kita selama ini menyiksa-nyiksa diri kita sendiri, maka kita akan selalu kalah dan kalah di dalam peperangan ini. Kalah dan kalah di dalam kehidupan ini. Karena kita tidak rela, tidak ridho menghilangkan, memfanakan, menggoibkan diri kita sendiri. Bisa dipahami apakah hikmah peperangan?
Bagaimana untuk bisa 100% kita menerima kenyataan Tuhan menikmati kita, sebab kadang-kadang tak boleh terima juga. Berarti yang menerima dan yang tidak menerima kan masih manusianya. Berarti bila kita masih ada pada lingkungan atau pada zaman kemanusiaan kita sendiri, maka yang bisa menerima, yang bisa menyerahkan, ya masih manusianya. Ya bingung. Ketika bisa menyerahkan, ia berasa lega dan bangga. Ketika ia tidak bisa menyerahkan, ia akan terliputi perasaan sedih, menderita, dan sebagainya. Karena masih dalam alam kemanusiaannya. Maka tak akan pernah bisa enjoy di dalam menyerahkan atau tidak menerima dengan takdir-takdir Tuhan. Tak akan pernah bisa merasa enjoy karena masih alam kemanusiaan yang merasa bisa menyerahkan, manusianya yang merasa tidak bisa menyerahkan, masih main manusianya karena manusianya masih menjadi Tuhan atas penyerahan atau tidak bisa menerima tadi itu, abangku. Jadi ganjalannya memang kemanusiaannya, karena ini bukan laku manusia. Kajian Uripi Allah ini langsung dari atas ke bawah, dari langit ke dunia, bukan kajian dunia ke langit. Penduduk dunia tak akan pernah bisa terbang ke langit bila manusia masih cinta kepada dunia. Penduduk dunia tak akan pernah bisa terbang menuju Tuhan bila manusianya yang masih jadi Tuhannya. Begitu jawabannya, semoga bisa dipahami ya, abangku Awes. Silakan dari Kuala Lumpur, KL. Terima kasih hadirnya. Silakan bila ada yang mau ditanyakan. Kita belajar bersama di sini. Bagi manusia yang merasa dirinya berasal dari Tuhan, pasti ia pun akan menyambut kenikmatan Tuhan pada dirinya, dan ia pun juga menikmati Tuhan. Enjoy saja. Namun kenapa selama ini kok manusia sangat amat berat menuju zaman atau menuju pada keadaan yang enjoy? Karena manusia tidak terima bahwa semuanya dari Tuhan. Manusia tidak terima bahwa hidup ini Tuhan. Manusia tidak terima bahwa badan ini milik Tuhan. Manusia tidak terima bahwa daya upaya ini milik Tuhan. Manusia tidak terima menyerahkan atau tidak menyerahkan pun juga ini milik Tuhan. Itu yang membuat manusia bingung, manusia yang membuat manusia bersedih hatinya karena tidak menerima Tuhan. Namun bagi manusia yang sudah menerima Tuhan, maka ia bisa menikmati kehidupan ini, bisa menikmati keadaan-keadaan ini, bisa menikmati takdir-takdir apapun yang telah berlaku, karena Tuhan maha enjoy memerankan apa sekehendak hatinya. Bu Ratna, enjoy dalam arti lepas pasrahkah? Berarti masih manusianya yang bisa melepas.
berarti masih manusianya yang bisa pasrah. Iya, maknanya masih enjoy-nya manusia. Bila manusianya yang bisa melepaskan, apa yang mau dilepas? Wong hidup ini milik Allah, kok mau dilepas? Berarti yang melepaskan masih manusianya. Berarti apa bedanya manusia lebih mulia daripada Tuhan bila manusianya yang masih merasa melepas? Ia tidak beratna. Bisa dipahami? Jadi enjoy di sini ada tahapannya, enjoy kemanusiaannya dan enjoy ketuhanannya. Jadi bila masih enjoy dalam tahap kemanusiaannya, enjoy-nya hanya sementara. Nanti kadang enjoy, kadang sedih lagi. Enjoy sebentar, nanti menderita lagi. Enjoy sebentar, nanti pusing lagi. Enjoy sebentar, nanti pening lagi. Ya itulah enjoy-nya manusia. Jadi sebenarnya manusia tidak bisa mengembalikan dirinya kepada Tuhan. Wong manusia sejatinya adalah kenikmatan Tuhan itu sendiri. Apapun keadaannya, apapun ketetapannya, mestinya tetap enjoy bila manusianya sudah tidak ada lagi. Namun bila manusianya masih ada, enjoy-nya enjoy yang sementara, enjoy yang fata morgana, enjoy yang hayalan. Bisa dipahami ya? Anda harus tetap enjoy, meskipun enjoy kemanusiaan Anda, tetap enjoy saja. Suatu saat nanti akan ditunjukkan enjoy yang sebenarnya. Bersabarlah, tetap enjoy apapun keadaan Anda. Paham enjoy, tidak paham juga enjoy, itu saja. Jadi menikmati secara menikmati yang sama meskipun keadaannya berbeda. Harus sama di dalam menikmatinya. Itulah yang maksud esa. Esanya Tuhan. Berarti tidak bertuhan lagi, tinggal Tuhan semata-mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud fana, lenyap, goib. Berarti yang sesungguhnya itu goib ya manusia. Tapi selama ini manusia memahami Allah atau Tuhan itu goib, tak terlihat. Kenapa? Karena manusianya terhalang, terbelenggu oleh kemanusiaannya. Yang dipandang hanya manusianya, yang hidup hanya manusianya, yang wujud hanya manusianya, yang bisa dilihat hanya manusianya. Sehingga manusianya hidup dalam siksaan di dunia ini. Karena manusianya tidak tahu diri. Goib kok ngaku-ngaku wujud. Mati kok ngaku-ngaku hidup. Lemah kok ngaku-ngaku kuasa. Buta kok ngaku-ngaku melihat. Tuli kok ngaku-ngaku mendengar. Bodoh kok ngaku-ngaku pintar. Tidak paham kok ngaku-ngaku paham. Ya inilah manusia. Merampas hak-hak Tuhan, maka hidupnya pasti di dalam api-api hawa nafsunya. Jadi demikianlah cara sampai kepada fitrah manusia yang bukan sesebutan. Fitrah diri manusia yang laisa kamislihi syai'un. Manusia tidak berupa apa-apa
dan manusia tidak berupa siapa-siapa karena manusia tidak dapat disebut-sebut bila tidak ada Tuhan yang menciptakan sesebutan ini. Maka manusia akan menjadi la sautin wala harfin. Manusia tidak bisa berhuruf dan bersuara bila manusianya tidak ada. Berarti yang berhuruf dan yang bersuara ini siapa? Ya, yang menciptakan manusia itu sendiri. Allah lah yang bisa menulis huruf, Allah lah yang bisa bicara atau yang bisa bersuara. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah kenyataan Tuhan. Bukan kenyataan selain Tuhan. Jadi enjoy saja. Alhamdulillah, oke Bung dari Palembang. Yang wujud, yang gaib hanya Allah. Enjoy saja. Silakan yang lain bila ingin bertanya. Atau ada yang mau naik kira-kira. Kopinya diunjuk dulu, dinikmati kopinya. Assalamualaikum, Bu Ratna, sehat? Alhamdulillah sehat. Dari mana ini, Bu Ratna? Dari Malang. Oh, Malang. Malangnya Malang mana? Malang Batu. Oh, Batu. Iya. Ayah saya, bapak saya kelahiran dari Malang Sukoh, Tumpang. Tumpang ya, dekat Tumpang sama Batu. Iya. Kalau ibu saya kelahiran Singosari. Jadi masih ada titisan dari Raja Singosari. Mungkin. Alhamdulillah. Iya, silakan Bunda, apa yang mau diungkapkan atau yang mau dipertanyakan? Iya. Saya setelah mendengar kajian-kajian Pak Ustadz, saya merasa ya bukan siapa-siapa. Intinya saya nggak ada, yang adanya wujud Allah. Kalau itu boleh saya bertanya pada Bu Ratna. Intinya saya ndak ada, yang ada hanya Allah. Itu ungkapan Allah ataukah ungkapan Bu Ratna? Ungkapan Allah. Kalau ungkapan Allah mestinya namanya ini Allah, bukan Bu Ratna namanya ini. Yang penting enjoy saja Bu Ratna ya. Iya. Tapi saya sangat senang mendengarkan ini. Jadi dulunya gimana Bu Ratna? Mendengarkan apa dulunya? Mencarinya di mana? Saya mencari Allah itu dari dulu. Kan katanya Allah itu dekat. Lebih dekat dari urat nadi. Tapi di mana? Saya banyak dalam pengajian di masjid dekat rumah saya pernah tanya. Sudah berapa tahun itu mencari? Saya sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah lama sekali. Terus akhirnya saya menemukan kajian di sini. Saya kok merasa nikmat sekali bahwa saya ini selama ini sudah bodoh. Perasaan saya tidak bisa apa-apa. Yang
merasa bodoh, yang merasa pintar. Ternyata bukan Ratna, sudah nggak ada Ratna itu. Pengertian seperti itu tumbuh dari kolbu saya. Nah, kolbu saya itu siapa? Sang Maha Hidup, sadar diri. Itu gimana? Alhamdulillah. Ingat cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad sampai ke puncaknya, ke Sidratul Muntaha. Sudah masuk neraka, sudah masuk surga, namun masih terus perjalanannya sampai Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Yang sesungguhnya kesadaran manusia sebagai manusia, ya tidak? Iya. Kesadaran manusia sebagai manusia. Jadi bukan manusianya yang sadar, Tuhanlah yang sadar atas manusia. Seperti Bunda Ratna dengan HP Bunda Ratna. Ketika HP Anda lowbat, error, banyak sampah, yang membuat sampah itu sebenarnya siapa? HP-nya apa Anda? HP-nya. Tuh, mana mungkin HP itu bisa main-main sendiri bila tidak Anda mainkan? Oh, benar-benar. Ya, saya sendiri. Nah, kalau Anda yang memainkan HP, Anda yang membuat sampah-sampah di HP, tentunya yang membersihkan itu siapa? Saya sendiri. Nah, kalau Anda yang membersihkan, Anda yang mengotori, Anda yang membersihkan, HP-nya kan enjoy saja. Iya, betul. Mudah kan? Insya Allah paham. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu atau urat nadimu. Apa bahasanya Allah di sini? Dan kami. Kenapa kok enggak pakai bahasa aku? Katanya Allah Esa Satu Ahad Tunggal. Kok bahasanya kami? Seolah-olah Allah itu banyak, iya enggak? Iya. Apa maknanya kami? Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Apa maknanya kami? Hidup yang ada pada seluruh manusia itu loh kami. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, jadi bukan hanya hidup yang ada pada diri saya saja, bukan hidup yang ada pada diri Anda saja. Hidup yang ada pada seluruh alam semesta itulah yang dimaksud kami. Jadi hidup yang ada pada diriku, diri Anda, diri seluruh manusia itu sama hidupnya siapa? Hidupnya Ma'ul Hayat. Hidupnya Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, bila Anda kenal Sidratul Muntaha Anda sendiri, maka Anda bahkan mengenal Sidratul Muntaha yang ada pada orang lain, ya tidak? Iya. Bila Anda sudah mengenali diri Anda sendiri, maka Anda akan mengenal orang lain, ya tidak? Iya. Betul. Bila Anda mengasihi diri Anda sendiri, berarti Anda bisa mengasihi orang lain, iya tidak? Iya. Itulah yang dimaksud hablu minallahnya sudah terjalin, pasti hablu minannasnya juga otomatis terjalin. Namun bila manusianya tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin manusia dapat disebut manusia sudah mengenal dirinya? Wong tidak mengenal Tuhan, ya pasti manusia tidak mengenal dirinya. Bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Tuhan, mengenal dirinya saja tidak bisa? Ya tidak? Iya, iya. Pasti bila manusia tidak mengenal dirinya, apakah mungkin manusia bisa mengenal orang lain?
dirinya saja tidak dikenalinya. Sehingga apa yang terjadi hablum minannas yang selama ini kita pahami, pasti semuanya serba kepalsuan, ya enggak? Iya. Aku begini agar orang memandang aku ahli ibadah. Aku rajin ngaji agar orang lain menilaiku orang alim. Aku banyak berzikir agar orang lain menilaiku orang yang beriman dan bertakwa. Itu semua kan bohongan. Ya tidak? Iya. Kepalsuan. Kenapa? Karena manusianya belum mengenal dirinya, maka ia tidak akan pernah mengenal orang lain. Seolah-olah dirinya dan orang lain itu beda-beda, ya tidak? Iya. Padahal wanahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Padahal diriku, diri Anda dan diri seluruh manusia itu esa. Satu, tidak ada rahasia lagi. Suhudul wahda bil kasroh wasuhudul kasroh bil wahda. Pandang dari yang satu kepada yang banyak dan pulangkanlah dari yang banyak kepada yang satu. Logikanya begini, tanpa diriku Abdul Halim, Bunda Ratna tidak akan pernah ada. Seluruh manusia tidak akan pernah ada, ya tidak? Iya, betul. Tanpa Bunda Ratna, Abdul Halim tidak akan pernah ada. Dan seluruh manusia tidak akan pernah ada bagi Bu Ratna tanpa Bu Ratna, ya tidak? Iya. Itulah yang dimaksud mengenal diri, siapa diriku manusia ini. Ternyata diriku adalah kekasih Tuhan, khalifah Tuhan yang ada di dunia ini. Maka aku pandang ciptaan-ciptaan Tuhan dengan pandangan diriku. Kalau diriku tidak bisa memandang, maka tak terbukti bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya tidak? Iya. Berarti bukti untuk menyaksikan langit dan bumi, bukti untuk menyaksikan seluruh alam semesta ini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Siapa yang bisa membuktikan? Ya kita, kekasihnya, yang bisa membuktikan, ya tidak? Betul, ya. Itulah cara mengenal diri. Kebanyakan manusia ujak-ujuk langsung mengkaji-kaji Tuhan, tidak melewati dirinya. Ibaratnya wong Jawa ngelanjak, tutuke ngelanjak, ngajine ngelanjak, ya ndak Bunda? Iya. Betul. Kenapa ujuk-ujuk langsung ke Tuhan tanpa melewati dirinya? Ujuk-ujuk ke Tuhan tanpa perang dulu dengan dirinya. Ujuk-ujuk ke Tuhan tanpa tidak mengalahkan dirinya sendiri. Ya pasti ujung-ujungnya selama ini seolah-olah Tuhan hanya bisa dikaji oleh manusia, ya ndak? Iya. Apa bedanya manusia adalah Tuhannya Tuhan, iya kan? Iya. Selama ini kan begitu, tapi kita tidak menyadarinya. Sebenarnya Tuhanlah yang berhak mengkaji kita. Kita mah enjoy saja. Selamat hadir, Kang Mas yang baru hadir. Salam sehat dan bahagia selalu. Silakan perkenalkan diri, Kang Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras dikit, biar semangat. Salam kenal dulu Bang. Iya, dari mana? Itu dari Palembang. Oh, dari Palembang. Silakan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ratna. Saya tak menikmati kopi dulu. Silakan abangku. Oh, iya. Bu Ratna. Iya. Oh, Bu Ratna di mana Bu Ratna? Saya dari Malang. Oh iya. Sudah lama Bu Ratna ini mengkaji ketuhanan. Ya sebetulnya udah lama mencari yang seperti ini. Udah lama. Kalau
Kalau saya sudah lama, Bu. Dari dulu, dari tahun 90-an lah. Baru tahun 2005 lah sekitar. Baru masuk itu. Sekarang banyak yang mengenal Allah katanya kan. Di dunia ini, Bu Ratna, kalau saya Iya, pahami, di dunia ini tidak ada yang bisa mengenal Allah. Yang bisa mengenal Tuhan tidak ada, Bu Ratna, setelah saya pahami. Walaupun siapapun, kalau dia masih manusia, itu bohong. Kecuali Allah lah yang mengenal Allah itu. Tuhan lah yang mengenal Allah. Mm-mm. iya, iya. Iya. Setelah kita paham-pahami. Mulanya, kalau saya pahami dari dulu, Bu Anna, kita jangan berhenti, Bu Ratna. Kalau kita masih mencari, jangan berhenti. Terus sampai puncaknya. Mm-mm. Iya. Kalau manusia yang mengenal itu, bisa salah paham, Bu Ratna. Bisa dia mengaku-ngaku. Kalau kita mengaku-ngaku, Bu Ratna, ya namanya mengaku-ngaku lah. Kalau mengaku-ngaku ya, jelas palsu lah kalau mengaku-ngaku. Paham, paham. Kayak gini, Bu Ratna ya. Dulu saya katakanlah ada guru. Kayak Bismillah katanya. Bismillahirrahmanirrahim itu kan, kata guru saya dulu, jangan sembarang mengucap. Kalau sebatas mengucap kamu, tidak kamu wujudkan, tidak ada wujudnya. Terus bingung dulu, gimana wujudnya? Lama sekali prosesnya. Sekarang baru tahu kan, harus ada wujud, harus ada. Kalau cuman diucapkan, ya namanya bunyi, Bu. Kayak kita tinggal semata-mata Tuhan kalau kita sudah mengenal. Ciri-ciri sudah mengenal, berarti dia yang mengenal dirinya. Waktu masih mengkaji itu, istilahnya mau mengenal kan. Kalau berhenti di mengenal, bahaya sirik. Berarti bukan mengenal, dia yang mengenalkan dirinya kepada dirinya. Tanda-tandanya, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada was-was lagi. Tenang, itu kata Bang Enjoy itu, enjoy saja. Itu sudah di atas lah itu, Bu Ratna. Gitu, Bu Iya, Ratna. paham, paham. Ya. Apa, paham. Ya lanjut, Bu Ratna, Ya, kalau pengalamannya Bu saya, Ratna. kenapa? Lanjut pengalamannya Bu Ratna. Kalau pengalaman sih untuk mencari diri saya yang sebenarnya itu ya banyak kendala dulu. Iya, Dikatain sesat, iya. dibenci kiri kanan juga, Mm-mm. bahkan saudara teman nggak punya. Iya, memang gitu Bu Ratna. Ya, tapi saya enjoy sendiri gitu. Iya, iya. Setelah menikmati, memahami itu semua, enak sendiri daripada bertemu banyak orang yang nggak sesuai dengan hati nurani. Intinya yang nggak sesuai itu ya banyak hal lah dalam hati yang masih keduniawian, merasa mengaku dirinya bisa, mengaku orang pintar, orang gini. Saya maksudnya nggak respon seperti itu. Saya hanya mencari diri saya sendiri.
Nah, setelah saya bercermin itu baru saya nyadar. Cermin itu siapa yang dicermin? Yaitu yang fana. Yang hasil siapa? Ya yang bercermin. Seperti itu. Iya. Benar sih. Alhamdulillah. Salam hormatku yang baru hadir. Silakan perkenalkan diri. Bisa ngobrol bareng. Saya nyimak saja. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalan abangku. Nama saya Abuy. Nama asli Ayub. Panggilan Abu. Alhamdulillah semenjak kenal uripe Allah dari YouTube. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Allah. Saya bahagia banget, senang banget. Dulu saya selalu susah, ribut terus dengan diri sendiri, kurang dengan kurang. Alhamdulillah semenjak dikenalin sama Allah, sama uripe Allah, alhamdulillah saya terima kasih banyak uripe Allah. Terima kasih banyak sebesar-besarnya. Saya menikmatinya. Udah nggak bisa komen apa-apa, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih banyak. Itu dari saya. Saya paham betul, mengerti banget. Terima kasih uripe Allah. Ya gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga abangku. Silakan yang lainnya perkenalkan diri juga. Assalamualaikum. Saya dari Sumatera, Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumatera Jambi. Sama Padang jauh itu Jambi Bunda? 12 jam. Ya 12 jam. Ya silakan Bunda, apa yang mau disampaikan pada kami semua di sini yang masih sama-sama belajar ini. Silakan Bunda. Saya belajar baru lihat uripe Allah itu 1 kali live. Waktu itu bingung juga sih dengar kata-katanya Allah yang butuh gitu. Tapi sekarang udah memahami. Allah yang butuh manusia. Dipanggil dipanggil tapi ngomong Ustaz kata-katanya itu lupa. bisa komen ini berdoa. Silakan dilanjut Bunda. Ya, saya mencari yang seperti ini sih dari baru kemarin-kemarin ini. Saya cuman di koma-koma aja di bawah. Tapi menjelang kesininya saya disesatkan dulu, saya sesat dulu. Maksud tujuannya ke sini, tapi ujung-ujungnya perjalanan saya ke mencari perjalanan saya sampai ke mencari kesaktian gitu. Padahal itu bukan tujuan saya, tapi di situ akhirnya saya keluar baru dapat menemui yang seperti ini. Alhamdulillah. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah. Silakan ditanggapi abangku. Abang Kaisar, silakan ditanggapi. Abang yang lain mungkin. Itu ibu siapa namanya tadi?
Ibu Maharani. Katanya baru ini dia yang mencari Tuhan kan, masih mengkaji kan. Ibu jangan dulu ini Bu, mencari-cari kesaktian Bu. Itu menyimpang Ibu. Saya nggak cari kesaktian, saya nggak bilang saya cari kesaktian. Saya kan mau perjalanannya ke sini, cari Allah, mengenal Allah. Pikir saya berteman dengan beberapa orang itu mengajak saya ke sini. Rupanya ujung-ujungnya kok merekanya sibuk dengan mencari kesaktian, itu akhirnya saya itu. Saya juga pernah ngalamin kayak ibu ini pinginnya berobat, pingin nggak tahu-taunya ya uang habis buat apa ya, kayak orang-orang paranormal gitu. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Ibu Ajeng dari Malang. Tadi tanya sama Pak Ustadz, karena saya benar-benar awam dan masih sangat awal untuk mencari jati diri. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Makasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam. Salam kenal juga Bunda. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Jadi cara mengenali jati diri. Sebenarnya jati diri saya, jati diri Anda itu siapa? Katanya kita selama ini meyakini, mempercayai, mengimani kita ini adalah makhluk, ya tidak? Yeah. Makhluk itu sebenarnya tidak tahu bahwa dirinya makhluk. Kenapa? Karena yang mengatakan kita makhluk ya yang menciptakan makhluk, ya tidak? Yeah. Nah, berarti makhluk ini tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, tidak bisa wujud, tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa berpikir apapun. Itulah sejatinya makhluk. Berarti sebenarnya makhluk ini adalah casing-casingnya Khalik itu sendiri, ya tidak? Iya. Berarti yang bisa apa-apa, yang bisa bernapas, yang bisa duduk, yang bisa berjalan, yang bisa ngomong, yang bisa melihat, yang bisa mendengar. Itulah hakikat jati diri Tuhan itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Bila manusianya masih menjadi saingan Tuhan, masih menjadi Tuhan manusianya, pasti manusianya takkan pernah rela dan takkan pernah ridho bahwa wujud dirinya adalah wujud Tuhan, ya tidak? Okay. Karena manusianya masih mengikuti atau masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, tidak mau disangi oleh Tuhan, alergi Tuhan. Kita selama ini tidak sadar kita butuh Tuhan, tapi kita alergi Tuhan selama ini, ya kan? Okay. Ya. Tidak rela, tidak mau bahwa diri kita sebenarnya hakikat Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Yang wujud di dalam hati kita hanya kita, ya tidak? Ya. Ya itulah Tuhan yang selama ini kita tidak sadari, yakni Tuhan yang palsu. Apa Tuhan palsu itu? Makhluk kok
jadi kholik, ya kan? Iya. Kholik jadi makhluk. Nah, bagi manusia yang tidak rela dan tidak ridho bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, maka agama apapun, iman apapun, akidah apapun, syariat apapun yang dikerjakannya semuanya batal. Kenapa? Karena manusianya menolak Tuhan, ya kan? Iya. Itulah yang dimaksud lembah dosa. Manusia yang selalu melawan Tuhan. Apa buktinya? Ketika kita dikasih hal yang tidak enak, kita merasa sedih, kita gundah gulana, kita kecewa. Itulah tanda bahwa kita melawan Tuhan selama ini. Ya kan? Iya. Iya. Tapi kalau kita tidak melawan Tuhan, maka dikasih keadaan apapun, ya enjoy saja. Wong Tuhan yang ada, ya tidak? Iya. Kita hanya pakaian-pakaian Tuhan. Dan itulah jati diri. Bila kita sudah mengenal siapa diri kita, maka kita akan mengenal diri orang lain. Maka terciptalah rahmatan lil alamin. Itulah tujuan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu apa? Adab itu apa? Enjoy. Bila manusianya sudah sampai kepada Tuhannya, maka disitulah akhlak yang termulia. Jadi seperti Nabi Muhammad diludahi oleh orang kafir, enjoy saja. Kenapa? Coba kalau Nabi Muhammad tidak enjoy, maka pasti marah, ya tidak? Iya. Berarti ilmu enjoy ini ilmunya para nabi dan para rasul. Lanjut, silakan yang lainnya silakan. Iya, ini saya mau berbagi pengalaman, Ustadz. Silakan Bunda, silakan gantian Iya. ya. Saya lagi Iya. sarapan juga, silakan. Saya mau berbagi pengalaman. Setelah saya mengalami jatuh bangun untuk mencari Allah yang sebenarnya, banyak sekali hujatan, fitnah, bahkan dikatakan gila. Dan tapi saya nggak putus asa. Tetap saya mencari dan mencari. Akhirnya ketemu si A, si B, si C, si C, si C, si D. Dan akhirnya saya ketemu di sini tuh merasakan ya enjoy itu setelah saya menjadi diri saya sendiri, dalam arti sadar diri bahwa selama ini yang wujud hanya Allah. Alam semesta itu juga merupakan wujud Allah, semua fana. Jadi Ratna itu palsu dalam pengertian ini, Ratna palsu, yang ada hanya Allah, wujud Allah. Setelah saya meyakini itu, sholat itu lebih enjoy. Jadi enggak berpikiran, kalau dulu sebelum ketemu jati diri itu, sholat itu Allah ada di langit, Allah ada di mana. Pikiran melayang nggak bener kemana-mana. Tapi setelah saya menemukan ini berbagi pengalaman yang nggak merasa benar, yang benar hanya Allah. Lebih enjoy sholat itu, lebih asik, kayak bertemu dengan kekasih enak. Itu menurut Ustadz bagaimana pengalaman saya itu?
Silakan, ada lagi yang mau disampaikan, sahabat-sahabat? Alhamdulillah pengalamannya sudah berbagi pengalaman. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah-berkah semuanya ya. Gimana kabarnya Bang Enjoy? Alhamdulillah, enjoy saja Bangku. Aman Sumatera? Aman Sumatera, terkendali Bangku. Silakan dilanjut dan berkenalan dengan sahabat yang lainnya Bangku. Ya kayaknya udah pernah kenal lah. Udah satu rasa kayaknya udah kenal. Monggo dilanjut. Ya silakan perkenalkan yang lainnya. Saya lagi sambil berkegiatan ini Bangku, sambil menyimak. Dilanjut Bunda Ratna. Ya, alhamdulillah. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Kita nggak bisa. Udah kenal untuk semuanya, dah yang belum kenal. Semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berkumpul di sini. Alhamdulillah, semoga kita bisa enjoy aja. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enjoylah yang dicari-cari oleh seluruh manusia, baik orang yang belajar mengkaji Tuhan. Memang prosesnya untuk sampai enjoy itu ya masih mengkaji Tuhan. Nanti lama-lama Tuhanlah yang menggaji kita. Kita mah enjoy saja. Lanjut yang lain. Ini kalau rum udah kenal diri begini, Bang Enjoy, diem aja bisa 2 jam diem-dieman. Alhamdulillah alamin. Berarti kita harus menerobos atau terbang lagi ke alam keramaian. Karena sepi rame yo podo wae. Kalau kita di sini semua kita terbelenggu dengan alam yang sepi, kurang asik. Maka kita akhiri dulu kajian ini, mungkin suatu saat kita bisa jumpa lagi ya. Silakan terbang ke keramaian, mulailah berkegiatan dan mulailah dikaji oleh Tuhan. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.